Santa, saya takut Huang Qiying ingkar janji. Nggak berani kembali. Dia pasti akan membawa Kang Youwei kemari. Santa teratai merah, kalau kau berani, bunuh saja aku. Ngapain buang-buang waktu? Kurang ajar, ilmu sakti Santa tak tertandingi. Membunuhmu semudah membalik telapak tangan. Santa teratai merah, ilmu sakti tak tertandingi. Dukung King, musnahkan barat. Semua makhluk akan diselamatkan. Santa, mereka sudah datang. Kau memang setia dan berbakti. Kakak Huang, jangan pedulikan aku. Jangan sampai Tuan Kang ikut celaka. Santa, tujuanmu cuma menginginkan aku. Aku sudah datang sekarang, kau bisa melepaskannya. Bawa Kang Youwei kemari. 1 tukar 1. Baik, Santa. Ayo. Ayo. Tiarap. Huinan. Santa teratai merah, kau menyebarkan omong kosong dan menyesatkan orang. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu berbuat semena-mena. Hei Kang, kau pikir aku akan takut padamu hanya karena kau punya beberapa senapan barat? Qiying. Huinan. Qiying. Huinan. Qiying. Huinan. 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 Saudara Huang. Huang Qiying, kau tidak akan pernah punya kesempatan lagi bersama Tian Huinan. Tuan Kang, cepat pergi. Cepat pergi. Santa, Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sekarang kita bagaimana? Setiap kali, orang ini selalu merusak rencanaku. Kita pergi. Baik, hari ini aku akan bertarung denganmu sampai tuntas. Beraninya. Keluar. Cepat. Baik, aku ingin lihat bagaimana kau bisa mematahkan ilmu saktiku.
Ini yang disebut ilmu sakti pelindung tubuh. Pantas saja senapan barat tidak bisa membunuhnya. Kalian lihat baik-baik, Santa yang selama ini kalian hormati itu hanyalah penipu yang mata duitan. Dia menipu habis uang kalian, tapi malah memperkaya diri sendiri. Bagus, Anda pasti Tai Kiao-san dari Fosan. Hari ini saya ingin mencoba jurus kawat besi Anda. Kau pernah dengar namaku? Pernah, Anda terkenal dengan tangan jembatan besi yang berjaya di daerah Fosan. Dan juga punya jurus kawat besi yang sangat hebat. Hari ini, saya Yu Tianhai, pewaris generasi ke-13 aliran Sang Siditang, ingin menjajal kemampuan Anda. Silakan. Ini jurus kawat besi yang ingin kau lihat. Sudah tahu kan hebatnya? Apa itu ilmu di Tang MU? Mending kau pulang kampung. Latihan beberapa tahun lagi, baru datang bertanding ya. Guru Tai, maafkan saya. Guru Yu, Anda hebat. Ternyata kau mata-mata. Datang untuk menghalangiku mengajukan petisi. Tuan Kang, biar saya antar Anda ke alam baka untuk reformasi ya. Hentikan. Tianhai, kau gila? Hati-hati, dia mata-mata pemerintah. Dia mau membunuh guru. Tai Kiao-san, kau juga akan kubunuh. Kau menyembunyikan kemampuanmu dariku selama ini. Tai Kiao-san, bagaimana bisa aku menunjukkan kemampuan asliku kalau mau menipu kepercayaanmu? Kau pikir jurus kawat besimu itu benar-benar hebat? Tuan Kang. Anda tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Huang Qing, hati-hati dengan jurus belalang sembahnya. Ternyata kau Huang Qing. Katanya jurus bangau dan harimaumu berhasil mengalahkan sekte teratai merah. Bagus, aku akan membunuhmu dan mendapatkan pujian dari Tuan Mangku. Tai Kiao-san, aku serahkan dia padamu. Coba dibunuh olehnya. Sebelum meninggal, dia menyuruhku memberitahu kalian. Coba. Kau membunuh Coba. Coba. Kau lagi. Kau Huang Qing yang terkenal di Guangdong itu? Kenapa? Kalau kau mau membawanya pergi, maaf, aku tidak akan segan-segan.
Kakak Huang. Hentikan. Karena kau bekerja untuk pemerintah, kau bisa menebus kesalahanmu. Putrimu akan baik-baik saja. Lagi pula, yang akan kita hadapi hanyalah perkumpulan Qiang Sui. Jadi, kau adalah orang yang menguasai jurus kuncir itu. Terlalu sombong. Hentikan. Waktunya tiba, penggal Huang Qing. Penggal. Aku akan menyelamatkan Huang Qing hari ini. Aku tidak ingin melukai orang tak bersalah. Minggir kalian. Tangkap dia. Baik, Minggir. Qing, ikut aku. Aku tidak akan pergi. Qing, kenapa kau tidak mau pergi? Aku juga tidak akan pergi sendirian. Kau harus tahu, kita hidup dan mati bersama. Huinan, maafkan aku. Jika aku pergi begitu saja, ratusan anggota perkumpulan Qiang Kue akan mati.
Tian Huinan sudah resmi jadi istri Miyamoto Hideo. Aku harap kamu lebih sopan mulai sekarang. Perlakukan dia dengan hormat. Lagi pula, hari ini hari pernikahanku. Aku tidak mau ada yang mengacau. Karena kamu teman Tian Huinan, seharusnya kamu dengan senang hati bersulang untuk kami. Huinan, ayo kita pergi. Huinan. Kelihatannya kalian orang selatan tidak sanggup mengambil kembali plakat ini. Benar-benar pahlawan muda. Kamu yang melukai Yan Heihu. Betul, aku yang melakukannya, aku yang bertanggung jawab. Tolong jangan mempersulit mereka. Kalau kamu berani maju, aku akan membuatmu pulang dalam keadaan tak bernyawa. Anak muda bermarga Huang, biar ku beritahu, yang tua lebih berpengalaman. Guru Yan, kami di Guangdong punya pepatah, tinju takut pada yang muda. Kami di utara juga punya pepatah bijak, naga yang tidak ganas tidak akan menyeberangi sungai. Baik, silakan tunjukkan. Guru Yan, saya mengalah. Jangan pergi. Gimana? Mau berantem? Berantem aja. Kamu kan sudah kalah waktu itu. Nggak dihitung. Waktu itu ayahku pulang, makanya aku berhenti. Makanya aku kena seranganmu. Serangan? Oke. Hari ini aku akan membuatmu menyerah. Oke. Aku tahu. Kamu yang melukai Yan Heihu. Jangan ngomong sembarangan, itu bukan urusanku. Habislah kamu. Aku tahu rahasiamu. Tuan,
Qing, apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang, kamu nggak bisa mengalahkanku. Yan Bashan, jangan kira kami orang selatan gampang ditindas. Hari ini aku datang untuk bertarung. Aku nggak mencuri, nggak merampok, juga nggak pernah menyinggung kalian orang selatan. Kenapa kalian mendiskriminasiku seperti ini? Kamu masih berani membantah. Orang utara menyerang orang selatan lagi. Ayo bantu. Orang utara menyerang orang selatan lagi. Cepat bantu. Kakak Tian, beri aku kesempatan untuk menebusnya. Membunuhmu adalah kompensasi terbaik. Huinan. Nona Tian, aku tahu kau membenciku. Ayahmu meninggal karena aku. Aku sangat menyesal. Jangan banyak omong kosong, nyawa dibayar nyawa. Huinan. Jangan. Nona Tian, kau bukan tandinganku. Aku juga tidak ingin menyakitimu. Kali ini aku punya kesempatan bertemu kalian. Aku hanya ingin tulus memberi kompensasi agar kalian bisa hidup nyaman. Selama belasan tahun ini, aku dan ibuku menderita, hidup terlunta-lunta. Semua ini berkat dirimu, Miao Zuofeng. Hari ini aku akan mati bersamamu. Huinan. Huinan, bagaimana kabarmu? Bicaralah. Aku tidak ingin lagi berlarut-larut denganmu. Berikan aku kesempatan untuk menyelesaikan dendam ini. Miao Zuofeng, kau tidak perlu bicara lagi. Jika kau ingin memberi kompensasi, cepatlah pergi. Pergi sana. Kami tidak ingin melihatmu lagi. Aku tidak akan bertarung denganmu. Tidak mau bertarung denganku juga boleh. Kau harus merangkak di bawah kakiku. Kamu ini laki-laki bukan, sih? Kalau kamu bisa menahan diri seperti itu, lebih baik kamu kebiri dirimu sendiri dan masuk istana jadi Kasim saja. Baik, kalau begitu aku akan belajar darimu. Huang Qing, ternyata dia sudah sampai di Fosan. Ayo, lebih kuat lagi. Tai Kiaosan, ayo semangat. Bikin bangga orang Foshan. Kita orang Foshan tidak boleh kalah. Tai Kiaosan, lebih kuat lagi. Kalau kamu kalah, Foshan akan malu. Foshan mengandalkanmu. Kakak San, kamu tidak apa-apa? Huang Qing, aku Tai Kiaosan tidak kalah. Hanya lengah sesaat. Jalan bela diri saat menghadapi musuh adalah tentang fleksibilitas dan perubahan. Lakukan sesukamu, kalahkan lawan. Saudaraku, sudahlah. Huang Qing, aku datang jauh-jauh hanya untuk bertarung.
Tidak perlu banyak alasan lagi. Baik, Guru Yan. Pertarungan hari ini, menang atau kalah, ini yang terakhir. Kalau kamu kalah, apa masih ada yang terakhir? Tidak perlu banyak bicara. Silakan. Silakan. Sial, sudah didahului orang lain. Lalu kita bagaimana? Iya, nih. Lihat dulu baru bicara. Yang namanya Nankuan cuma segini saja. Bagus. Sudah lihat apa itu kungfu? Jangan kira cuma orang selatan saja yang hebat. Kau boleh menghinaku, tapi kau tidak boleh menghina jurus tinju selatan kami. Berani juga. Kakak Miao, kenapa kau melepaskannya? Kau menyuruhku memberinya pelajaran, dan aku sudah memberinya pelajaran. Dia cuma anak muda, tidak perlu sampai mengambil nyawanya. Tai Kiao-san? Cepat selamatkan dia. Baik. Ayo. King, kau tidak perlu mengkhawatirkan ayah. Mereka tidak akan berani macam-macam padaku. Pergilah. Ayah, karena hari ini aku datang untuk menyelamatkanmu, aku tidak akan pernah pergi sendirian. Miao Zuofeng, kalah atau menang, tolong lepaskan ayahku. Jangan banyak omong kosong, bertarung dulu baru bicara. Huan Qing, kau bukan tandinganku. Menyerah saja. Bunuh dia. Baik, Guru. Anda siapa? Lu Acai. Anda adalah Raja Tinju Selatan. Anda adalah Raja Tinju Selatan, Lu Acai. Memang benar-benar terkenal. Kakak Miao terlalu memuji. Di masa lalu saya selalu suka berteman melalui persilatan, hari ini kita berdua bertarung tanpa perlu mempertaruhkan nyawa. Saya punya satu usul, siapa yang terlempar keluar dari tempat pembakaran bata itulah yang kalah. Bagus.
Memaksa orang juga butuh kemampuan. Paman Guan, Anda baik-baik saja. Gadis ini berparas cantik, sayang sekali jadi pencuri. Siapa itu? Oh, kamu. Cantik-cantik kok jadi pencuri? Aku hanya mengambil apa yang seharusnya jadi milikku. Siapa di sini? Siapa itu? Pertarungan kali ini, siapa yang jatuh ke tanah, dia yang kalah. Baik. Saudara Lu, silakan. Silakan.
Guru. Aku bukan gurumu. Terima kasih. Nona Tian. Pergi, aku tidak butuh kau menyelamatkanku. Pergi. Pergi, kalau kau sentuh aku lagi, aku akan membunuhmu. Kau mau apa? Aku mau apa? Kau tahu aku selalu menyukaimu. Hanya saja kau tidak membalas perasaanku. Kau binatang. Jika bisa memilikimu, jadi binatang pun tak masalah. Cabai kecil, makin kau berontak, makin aku suka. Mau kemana? Bajingan. Nona, ayo kita pergi. Nona muda. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Saya dengar jurus tongkat 6,5 poin milik saudara Lu sangat hebat. Hari ini saya ingin melihatnya sendiri. Oke. Kita bertanding senjata dulu. Mari kita lihat apakah jurus pedang keluarga Miao kalian sehebat tendangan kalian. Silakan. Tuan muda, bagaimana pendapatmu tentang duel ini? Pertarungan naga dan harimau.
Saya kagum, jurus pedang saudara Miao memang hebat. Jurus tongkat saudara Lu juga luar biasa. Hari ini saya benar-benar terkesan. Sepertinya kita akan bertarung 100 jurus lagi dan tetap sulit menentukan pemenang. Bagaimana kalau kita istirahat sebentar, lalu kita tentukan pemenangnya dengan tinju dan tendangan? Silakan. Saudara Lu, silakan. Tuan muda, kenapa kita tidak pakai panah beracun saja? Kenapa harus menaruh racun di bunga? Bodoh sekali. Mereka adalah ahli bela diri kelas 1. Bagaimana bisa menggunakan panah beracun? Mereka pasti tidak akan menyangka aku akan memanfaatkan angin untuk meracuni bunga-bunga ini. Kali ini pasti tidak akan bisa dihindari. Lu Acai dan Miao Zuofeng pasti akan mati bersama. Arah anginnya pas, sudah waktunya. Hati-hati jangan sampai menghirup bubuk racunnya. Guru, hati-hati, ada racun. Guru. Guru, kau baik-baik saja. Bunuh. Bunuh.
Miao Zuofeng, hari ini aku akan membuatmu mati di sini. Bunuh. Bunuh. Guru, ayo kita mulai. Gerakanmu tidak seperti sedang berlatih. Kebencianmu padaku belum hilang. Apa kau baru puas kalau sudah membunuhku? Ya, aku akan membunuhmu. Selama aku masih bernapas, aku pasti akan membunuhmu. Kau. Bunuh aku. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk membunuhku. Mulai besok, aku akan mengajarkan semua jurus hebat padamu. Kalau kau bisa menguasainya, datang dan bunuh aku. Ayo pergi, ini berbahaya, ayo pergi. Bos, aku mau semangkuk mie itu. Usir dia keluar. Kau tidak masuk akal. Masuk akal? Kalian orang Tiongkok adalah bangsa yang pengecut. Kami orang Jepang adalah yang terhebat. Dimanapun ada orang Jepang, orang Tiongkok harus anyah. Dengar, kami orang Tiongkok tidak mudah ditindas. Mulai persembahan. Siapa kau? Tidak makan pil suci? Tangkap mata-mata itu. Baik.
Tangkap mata-mata itu. Baik. Lindungi benda pusaka. Kalau kau berani maju selangkah, aku akan langsung menghancurkannya. Kalau kau berani menghancurkannya, jangan harap bisa keluar hidup-hidup dari sini. Benarkah? Jangan mendekat. Kita harus cepat pergi dari sini. Ini ku kembalikan padamu. Tangkap mereka kembali. Baik. Kejar. Di depan. Jangan lari. Pergi ke sana. Ikut aku. Pergi ke depan dan cari. Baik. Pergi. Kau benar-benar dia? Siapa? Dia yang mana? Apakah Santa teratai merah? Salam, Santa. Bawa dia kembali ke altar sekte. Baik, Santa. Cepat lepaskan dia. Kalau tidak, aku akan meratakan sekte teratai merahmu. Jika kau bisa mengalahkan ilmu saktiku, kau boleh membawanya pergi. Raja Tendangan Utara, ternyata namamu hanya omong kosong belaka. Siapapun yang menghina teratai merah akan mati. Huinan. Pergi.